Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah sahabat, kita akan meneruskan perjalanan panjang kita dalam hal belajar memahami khotbah di bukit. Yaitu khotbah yang disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri di atas sebuah bukit di Galilea pada 2000 tahun yang lampau. Nah, dalam sejumlah episode yang lalu kita sudah memulai belajar memahami khotbah Yesus di bukit ini yang cukup panjang dalam 3 pasal yang dicatat oleh Matius, yaitu Matius 5, 6, dan 7. Kita sudah menyelesaikan berbagai macam topik dalam Matius pasal 5. Dan hari ini, dalam episode hari ini kita kembali lagi dan melanjutkannya dengan pasal 6. Nah, awal dari pasal 6 ini berhubungan dengan satu topik yang cukup menarik, yaitu hal memberi sedekah. Hal memberi sedekah. Jadi Yesus sedang mengajar atau orang katakan berkhotbah kepada sejumlah besar orang. Siapa mereka? Kita masih ingat bahwa audiens Yesus pada saat itu yang pertama adalah ke-12 muridnya yang baru saja ia tetapkan menjadi murid-muridnya yang sampai sekarang kita kenal dengan 12 murid Yesus. Tetapi bersamaan dengan itu ada juga sejumlah orang lain yang selalu saja ikut untuk mendengarkan Yesus, melihat apa saja yang Yesus buat. Ya, satu hal yang luar biasa bagi mereka dalam hidup mereka yang baru saja mereka saksikan. Nah, kepada audiens inilah Yesus berbicara dan menyampaikan topik ini dalam hal memberi sedekah. Nah, sebaiknya kita baca dulu 4 ayat yang dituliskan oleh Matius dalam Matius pasal 6 ayat 1-4. Ini menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini. Di sini dituliskan, kata Yesus, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Nah, coba kita perhatikan ini. Jadi Yesus mengingatkan mereka, tapi juga dengan cukup tegas dengan menggunakan kata jangan. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Jadi Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa persoalannya bukan pada hal melakukan kewajiban agamamu, ya, agama Yahudi, yang salah satunya adalah memberi sedekah. Tentu saja kepada orang miskin, kepada orang yang membutuhkannya. Persoalannya bukan di situ. Tetapi persoalannya ada pada apabila orang melakukan kebaikan semacam itu, yaitu kewajiban agama apa saja termasuk dalam hal memberi sedekah ini, yang menjadi persoalan adalah orang mempunyai motivasi tersendiri. Ada tujuan di balik itu. Jadi bukan penekanannya adalah apa yang diberikan, bagaimana memberikannya, kepada siapa diberikannya. Sebagai sedekah itu, persoalannya bukan di situ yang menjadi tekanan mereka dalam perbuatan melakukan hukum keagamaan ini. Tapi bagi mereka adalah mereka menjadikan perbuatan baik itu, hal memberi sedekah itu sebagai materi, ya, sebagai media juga untuk
mencapai tujuan mereka supaya mereka itu dikenal oleh banyak orang. Ini dia. Jadi mereka memberi bukan supaya orang tertolong, ya, orang-orang yang menerima sedekah itu tertolong, tapi mereka memberi supaya pemberian mereka dan orang-orang yang menerima pertolongan itu bisa menjadi alat untuk membesarkan diri mereka. Supaya mereka bisa dimuliakan, ditonton orang, dikenal orang sebagai orang-orang baik, dipuja-puji orang dan sebagainya. Jadi Yesus katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong dan sebagainya. Jadi Yesus juga langsung mencontohkan, walaupun tidak menyebutkan secara persis siapa itu, tapi ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang munafik, baik di dalam rumah ibadat maupun di lorong-lorong atau di mana saja. Mereka memberi sedekah, tapi mereka mencanangkan, memberitakan, mengumumkan, ya, membuat banyak orang tahu. Kalau istilah kita sekarang, mereka memviralkan sehingga sebanyak mungkin orang tahu, melihat bahwa mereka ini hebat, mereka ini orang baik yang suka memberi, menolong orang dan sebagainya. Yesus katakan jangan seperti itu. Orang-orang yang biasa melakukan itu, ya, memberikan sedekah tetapi ingin mencanangkan itu seluas-luasnya, memviralkan itu seluas-luasnya, mereka adalah orang munafik karena tujuan mereka bukan demi orang yang ditolong. Tapi tujuan mereka adalah demi diri mereka sendiri supaya dipuja-puji orang. Sehingga mereka mendapatkan popularitas. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang baik, yang suka menolong dan seterusnya dan seterusnya. Jadi supaya mereka dibesarkan melalui perbuatan memberi sedekah ini. Itu tujuan mereka. Jadi ini yang mau ditantang oleh Yesus. Hai kalian 12 murid yang sebentar lagi, tidak lama lagi kalian akan menjadi alat-alat meneruskan pelayananku. Hai orang-orang banyak yang sedang mendengarkan, kalian supaya kenal kebenaran ini. Memberi sedekah bukan supaya kalian dibesarkan, dimuliakan oleh banyak orang. Sehingga sibuk bagaimana supaya sebanyak mungkin orang tahu dan melihat bahwa kalian memberi sedekah kepada orang-orang miskin. Jangan melakukan semacam itu. Kalian bukan orang munafik. Kalau kalian melakukan itu, kalian sama saja dengan orang-orang munafik itu. Dan kalian tidak boleh hidup munafik. Nah, sekarang nasihat Yesus. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Nah, ini penjelasan Yesus lagi. Jadi Yesus sekarang menjelaskan lebih banyak lagi. Ya, sering sekali Yesus menggunakan perumpamaan, menggunakan ilustrasi atau penggambaran dan dalam analogi-analogi semacam itu. Tujuannya supaya orang itu bisa mengerti dan bisa merenungkan juga. Jadi ini adalah satu gambaran. Kalau tangan kirimu yang memberi sedekah, ya nggak perlu diketahui oleh tangan kanan. Tentu saja sebaliknya juga begitu. Jadi kalau tangan kananmu yang memberi sedekah kepada orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang bergumul, menderita dan sebagainya, ya nggak perlu tangan kiri harus tahu. Maksudnya ya sama. Jadi maksudnya bahwa kalau kalian memberi sedekah sebagai perbuatan keagamaan, ya mentaati aturan dalam keagamaan atau dengan hati yang tulus, ya memang tidak perlu untuk orang lain tahu. Nah, ini menjadi tantangan bagi orang-orang itu. Pasti mereka mengerti. Dan sampai kepada kita sekarang ini juga lebih ditantang lagi menurut saya. Kita akan lebih ditantang soal ini. Apalagi dengan fasilitas yang luar biasa, teknologi yang maju. Kita semua orang punya HP. Kita bisa motret apa saja yang kita buat baik. Supaya berusaha untuk membuat diri kita dikenal oleh orang. Nah, lewat media sosial, kita tahu bahwa karakter media ini bagus, ya. Artinya bahwa memberi kesempatan, memberi ruang, memberi waktu seluas-luasnya untuk orang bisa menunjukkan dirinya, ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, bagus, tetapi juga sekaligus menjadi tantangan karena melalui media sosial sebetulnya kita ditantang dari segi self performance. Bagaimana menampilkan diri, ya, sama kita tahu. Biasa toh makan di mana, kita ingin foto dan teman-teman kita tahu. Pakai baju apa, kita ingin foto dan teman-teman kita tahu. Ini hal yang wajar-wajar saja dalam pertemanan. Tetapi kalau dalam hal memberi, ya menolong orang miskin, nah ini kita menjadi tantangan kalau ingat kata-kata Yesus.
atau nasihat Yesus ini. Self-performance, bagaimana kita menampilkan diri kita yang katanya berbuat baik dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ini media sosial juga memberi kesempatan kepada kita untuk apa yang disebut personal branding. Jadi menjadikan kita ini satu merek, perbuatan kita ini satu merek. Jadi apa yang kita beri, bagaimana kita beri, kepada siapa kita beri, ini semua membuat kita ini menjadi satu brand, ya, sehingga kita punya merek tersendiri. Nah, hal-hal ini bukan soal salah atau benar, bukan. Tetapi ini adalah soal bagaimana kita memahami kata-kata Yesus ini yang menasihatkan kita supaya kalau kita memberi atau berbuat kebaikan, bukan supaya kita itu dikenal orang, dipuji orang, dan dibesarkan orang atau dimuliakan oleh orang. Tetapi kita harus murni kalau memberi, ya memberi yang terbaik, yang berkualitas, atau juga kuantitas yang bagus untuk orang yang membutuhkannya. Jadi kita memberi sedekah kepada orang miskin supaya orang miskin itu tertolong. Itu aja. Jadi Yesus menantang murid-muridnya dan orang banyak yang datang itu juga menantang kita pada hari ini. Kalau kita memberi sedekah, menolong orang miskin, apa tujuan kita? Koreksi diri. Apakah supaya kita ini yang dimuliakan atau supaya orang itu benar-benar tertolong? Jangan-jangan kita juga sama dengan apa yang terjadi pada zaman itu, di mana pemberian atau sedekah kita hanya sebagai satu materi yang dipakai untuk membesarkan kita, membesarkan nama kita, memuliakan kita. Jangan sampai cara kita memberi, ya, entah dengan kemasannya bagaimana, apa isinya, semata-mata adalah untuk memuliakan diri kita, membuat kita jadi terkenal. Atau kepada siapa kita beri. Itu semua adalah bahan untuk dan juga sekaligus media untuk membesarkan nama kita, untuk popularitas kita. Kalau begitu, maka kita sudah memalsukan semua hal yang baik yang kita seharusnya melakukan itu. Jadi Yesus katakan di sini, sekarang nasihat terakhir. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi, kalau kita mau sungguh-sungguh memberi dengan baik, dengan benar, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semata-mata untuk orang yang ditolong, ya, yang kita lihat bahwa orang ini perlu ditolong. Kalau memang untuk itu, maka berilah secara tersembunyi. Jadi memang artinya bahwa gak perlulah untuk orang lain tahu. Jangan repot-repot bagaimana mencanangkan itu. Gak perlu. Karena memang tujuannya bukan untuk membesarkan nama kita. Untuk memuliakan diri kita. Untuk popularitas kita. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menolong orang itu. Hanya itu. 100%. Supaya orang itu tertolong. Jadi kita memberi yang terbaik kepada dia. Yang sungguh-sungguh dia butuhkan. Tersembunyi. Artinya memang bersih dari segala tujuan dan motivasi untuk memuliakan diri sendiri. Untuk membuat diri menjadi terkenal. Bersih dari semua itu. Nah, Bapa di surga yang melihat, memang dia suka melihat yang tersembunyi. Supaya dia menemukan, memang dia ingin menemukan, selalu ingin menemukan yang asli, yang benar, yang tulus, dan yang sungguh-sungguh berasal dari dia. Bukan sesuatu yang merupakan demonstrasi kebaikan kita. Atau demonstrasi pelaksanaan hukum-hukum agama. Bukan itu. Nah, kalau kita melakukan secara tersembunyi dalam arti tulus, ikhlas, benar, dengan tujuan yang benar, bukan demi kita, tapi demi orang yang ditolong, maka Allah akan membalasnya. Demikianlah makna dan pesan yang bisa kita pelajari dari kata-kata Yesus dalam keempat ayat itu tadi. Saya yakin kita semua akan mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan sentuhan surgawi melalui apa yang sudah kita renungkan pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan sudah waktunya saya akan mengundurkan diri untuk berjumpa lagi dalam kesempatan yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time.
Tuhan.